Teknik overcomb yang sangat cepat, akurat, dan luar biasa. Mau tahu tutorialnya? Langsung kita gaskan, teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara. Video kali ini special edition. Saya nggak nyukur di tempat saya sendiri, tapi saya berkunjung ke pangkas rambut punya teman ya. Jadi tempatnya pangkas rambut Saki berada di daerah kurang lebih 7 km dari tempat saya ya. Jadi teman saya ini buka pangkas rambut nih di kampung sebelah ya. Jadi kebetulan saya lagi ngelewat juga, sekalian saya potong rambut anak saya yang cowok ya. Biasanya kan anak saya yang paling gede ini cukur tempat saya sendiri. Cuman sekarang mencari suasana baru, sekalian silaturahmi kepada teman satu profesi. Kita sekarang sekalian bikin video teman-teman ya. Jadi ini adalah video yang saya buat referensi teman-teman pemula yang ingin mendapatkan teknik berbeda selain dari teknik yang sudah saya sharing, yang sudah saya berikan di beberapa video saya sebelumnya ya. Ini adalah teknik yang bisa juga dipraktekkan sebagai bahan perbandingan teman-teman. Ya, yang harus jadi catatan adalah ini bukan teknik yang salah, bukan teknik yang harus kita perdebatkan, karena di dunia potong rambut adalah berhubungan dengan art atau seni. Jadi tidak ada teknik yang salah, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gaskan ke tutorialnya. Yang pertama, ini teman saya membuat pola dengan cara membiarkan bagian bawah, teman-teman ya. Jadi membiarkan bagian bawahnya yang bertujuan adalah untuk membuat patokan yang lebih mudah pada saat dihabiskan ya. Jadi ini disisain dulu bagian bawahnya dengan 0 close. Setelah itu kita hajar langsung dengan setengah. Setelah itu dihilangin garisnya ya, dihilangin garisnya. Perlahan-lahan, jadi yang bagian bawahnya tetap disisakan. Ini salah satu teknik fading yang populer juga sebenarnya ya. Jadi ini kelebihannya teknik seperti ini. Jadi bagian bawah disisain tuh pada saat kita main shaver, main razor atau main trimmer, jadi ada patokan. Jadi gradasinya kelihatannya teratur dan rapi gitu ya. Jadi kalau misalnya dihabiskan dari bawah, kadang-kadang kita nggak tahu juga nih bagian mana yang harus dihilangin kan. Jadi si bagian gradasinya nggak terlalu kelihatan perfecto seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat di sekeliling tarif teman saya masih di 10.000 karena promo ya. Di perkampungan masih memang segini tarifnya, jadi benar-benar menyesuaikan banget. Tapi di sini udah ada juga layanan coloring, jadi teman-teman buat yang mau coloring bisa juga di sini ya, dengan tarif terjangkau tentunya. Jadi selain di tempat saya, teman-teman juga bisa untuk bercukur ke tempat ini, pangkas rambut Saki punyanya Rizwan teman saya ya. Jadi benar-benar ini adalah pangkas rambut recommended dengan hasil yang mantap kalau kata saya bilang ya. Kalau saya bilang seperti ini. Oke, ini potongannya teman saya buat potongan medium fade di sini ya, dengan medium fade buat potongan. Jadi sebenarnya saya menyerahkan aja ke dia, bro, bebas potongannya, potongan apa aja silakan menyesuaikan. Jadi teman saya membuat potongan medium fade di kepala rambut anak saya, ya seperti itu. Mesin yang dipakai dia Keme tipe berapa saya lupa lagi ya, yang pasti dia cordless. Tipe Keme berapa ini ya kalau nggak salah ya. Cuman kalau melihat dari secara langsung performa ketajamannya lumayan bagus, lumayan stabil juga, dan ketahanannya dia mengklaim bisa mencapai di 9 kepala dengan durasi cepat kurang dari 10 menit ya. Oke, yang sedang kita saksikan kali ini adalah teknik overcomb teman-teman ya. Jadi overcomb teknik teman saya ini adalah nggak dibasahin dulu, jadi bener-bener rambutnya kering ya. Jadi rambutnya kering, nggak dibasahin dulu, nggak diparting, jadi langsung hajar dalam keadaan kering. Yang bertujuan adalah untuk tidak terlalu berbeda pada saat dia hasilnya nanti ya. Jadi, kalau kadang-kadang kita banyak nyemprot, hasilnya akan cenderung berbeda. Bisa lihat teman-teman blurnya udah mulai kelihatan ya di sini ya. Jadi teknik kelebihan dari teman saya ini adalah teknik overcombnya benar-benar cepat banget, akurat dan maksimal ya. Jadi kalau saya bilang ini dia tekniknya overcombnya pakai sisir yang kecil ya. Jadi sisir yang kecil dia dari bawah ke atas naik sedikit-sedikit, benar-benar teknik yang sangat luar biasa kalau saya bilang ya. Saya selalu mengapresiasi kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai teknik yang recommended banget, karena di sini kita saling mengapresiasi. Kenapa? Karena setiap orang beda teknik, bukan yang salah tekniknya, cuman kita lebih kepada perbedaan, cuman ya intinya ya membuat hasil yang sangat maksimal kayak gitu. Nah, seperti ini tekniknya ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi pengerjaannya memang sedikit menghabiskan waktu lebih lama dari potongan fading biasa. Cuman ini detail banget, jadi teman-teman bisa praktekkan langsung ya. Cuman kalau sekiranya teman-teman masih merasa sulit dengan teknik seperti ini, teman-teman bisa pakai teknik yang udah saya share di beberapa video sebelumnya. Itu adalah teknik yang bisa banget dipraktekkan sama teman-teman ya. Bisa sekiranya masih sulit ya.
Oke, the next step, sekarang teman saya pakai trimmer ya. Dia pakai tipe Keme juga, tipe Keme trimmer, Keme berapa ya, pokoknya saya lupa lagi. Jadi bagian bawahnya yang tadi dihabiskan, yang bagian sisa hitam dihajar pakai trimmer. Jadi patokannya benar-benar kelihatan banget ya di sini ya. Jadi benar-benar tujuannya disisakan adalah untuk membuat patokan pada saat dihabiskan sama trimmer. Jadi nggak ngacak-ngacak lagi ke atas ya. Kalau misalnya ngacak-ngacak lagi nanti ribet lagi, harus dihilangin lagi garisnya ya. Jadi seperti itu. Oke, makasih banget yang udah share, like, and subscribe channel Dani Rumbara. Tanpa kalian, tanpa teman-teman semua, channel ini belum bisa mencapai di 3.690 subscriber sampai saat ini. Makasih banget. Tujuannya mungkin tahun ini saya bisa mencapai 10.000 subscriber. Mudah-mudahan, aminkan, doakan saja. Jadi doa dari teman-teman sangat berarti untuk membuat saya lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih semangat lagi membuat karya-karya potong rambut yang menginspirasi dan bisa menjadi referensi buat teman-teman tukang cukur pemula dan teman-teman yang lain yang edik banget di dunia rambut, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah poin yang akan kita garis bawahi. Di sini teman-teman saya pakai gunting penipis ya. Pakai gunting penipis tujuannya adalah untuk membuat blending ya, untuk membuat blending, untuk menyatukan gradasi dan untuk menyempurnakan. Kalau misalnya saya bilang potongan ini blending diciptakan untuk dipakai, tapi dalam catatan di sini yang harus diperhatikan adalah frekuensi atau misalnya persentase dipakainya harus berapa persen. Kalau saya pribadi sih memakainya mungkin di maksimal di 30% ya. Jadi 70-30, 70-nya nggak di zigzag, 30%-nya paling bagian atasnya ya. Jadi pakai. Teman saya juga sama, ini berprinsip nggak terlalu banyak pakai zigzag, cuman dia membuat gurih ya. Kalau misalnya dipasangkan tuh MSG atau misalnya penyedap rasa ya. Jadi nggak terlalu banyak juga. Hasilnya teman-teman bisa lihat udah mulai blurry banget di sini, udah mulai kelihatan keren. Tinggal kita nanti sebentar lagi akan menyaksikan trapping bagian atas ya. Oke. Kalau misalnya nanti teman-teman meminta untuk referensi Bang Dani, oke, buat lagi kunjungi ke pangkas rambut sekitarnya juga selain dari ini ya. Jadi nanti akan saya juga mencoba berkunjung juga ke teman saya yang lain untuk membuat lebih banyak lagi teknik yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua. Jadi benar-benar ini referensinya bukan hanya dari saya pribadi ya. Jadi dalam catatan ini saya support teman saya juga supaya lebih maju, supaya lebih terpromosikan juga ini ya pangkas rambutnya ya. Jadi benar-benar kita saling support, kita saling menghargai sesama profesi, jangan saling bersaing ya, bersaing secara sehat. Pokoknya bisa dimaksimalkan pokoknya. Oke, teknik trappingnya seperti ini. Dia pakai teknik trapping yang 1 2 3 kalau saya patokannya 3 jari di sini, nggak potong terlalu tingginya segini ya, 3 jari ya. Jadi saya juga udah sharing teknik trapping ini di video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa langsung tonton aja detailnya seperti apa. Kemiringan, ada yang nanya kemiringan, sebenarnya kemarin belum sempat saya balas. Kalau misalnya nanya kemiringan agak ribet juga ya derajat-derajatnya. Yang paling penting ikuti aja tekstur atau kontur kepala. Yang kepalanya miring ya miring, kepalanya datar ya datar gitu kan. Jadi membuat posisi lingkaran di bagian atas ya, itu biar lebih simple ya. Oke, saya percepat. Nah, di sini bagi teman saya membuat pola lagi di sini zigzag lagi sedikit, cuman nggak terlalu bawah ya. Jadi bagian atasnya dia sentuh juga pakai penipis untuk membuat sambungan-sambungan yang lebih natural lagi. Ini juga bisa teman-teman praktekkan, cuman dalam catatan jangan terlalu banyak ya, kayak gitu. Jadi ini teman saya juga sama, jadi dia ujung-ujungnya main di penipis cuman nggak terlalu banyak juga. Ini adalah salah satu teknik yang aman yang bisa dipraktekkan langsung sama teman-teman semua. Oke, yang berminat untuk privat kursus bareng saya pribadi, langsung chat aja ya, minta nomor WA di kolom komentar, karena saya buka kelas privat dan hanya 5 orang saja untuk di 1 bulan ya. 1 bulan saya hanya 5 orang saja, jadi benar-benar sangat terbatas. Teman-teman boleh langsung chat dan tanya-tanya mekanisme pembelajaran dan fee yang harus dibayarkannya berapa, supaya teman-teman bisa mempertimbangkan dan segera cepat-cepat saya buatkan jadwalnya. Oke, seperti ini hasilnya, hasil yang sangat luar biasa kalau kata saya ya. Jadi teknik yang sangat luar biasa dari teman-teman saya yang satu ini, pangkas rambut Saki, recommended banget. Sampai jumpa di channel Dani Rumbara selanjutnya, di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskun.